Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Fisher Teknik. Nah, Fisher Teknik sendiri merupakan perangkat edukatif asal Jerman yang digunakan untuk mempelajari konsep teknik, mekanika, dan otomasi dengan cara merakit model yang dapat berfungsi secara nyata, yang digunakan pada berbagai model teknologi seperti robot industri, Sistem konveyor, dan mekanisme gripper. berbeda dengan mainan konstruksi biasa, Fisher Teknik itu dirancang untuk mensimulasikan sistem teknik yang sebenarnya, sehingga pengguna dapat memahami cara kerja mesin dan proses otomasi dengan menjalankan model yang dibuat. Kelebihan Fisher Teknik antara lain yaitu untuk membantu memahami konsep teknik, mekanika, dan otomasi secara sederhana. Selain itu, modelnya dapat berfungsi secara nyata dan dapat digunakan untuk membuat berbagai model teknologi lain seperti robot ataupun sistem konveyor. Sedangkan untuk kekurangan dari Fisher Teknik, yaitu harganya cenderung lebih mahal dibandingkan dengan mainan konstruksi biasa. Lalu perakitan dan pemrograman membutuhkan waktu dan ketelitian, serta membutuhkan pemahaman dasar mengenai mekanika dan otomasi. Perangkat pertama merupakan controller Fisher Teknik atau biasa disebut dengan TXT controller, di mana fungsinya adalah untuk mengatur alur program sesuai dengan flowchart dan terhubung ke PC dan dapat dikendalikan melalui software. Untuk komponen selanjutnya yaitu base. Base di sini berfungsi sebagai tempat yang menopang semua komponen dari Fisher Teknik. Oke, lalu untuk motor satu yaitu ini dengan gerakan rotasi atau memutar kren dengan input pada tombol ini. Lalu untuk motor 2 yaitu ini dengan gerakan horizontal atau maju mundur untuk menggerakkan bagian lengan secara horizontal ke depan atau ke belakang dengan inputan yaitu pada tombol ini. Selanjutnya yaitu motor 3. Di sini dia mempunyai gerakan naik turun atau vertikal dengan input di sebelah sini. Oke, selanjutnya yaitu M4. Di sini dia mempunyai gerakan buka tutup dengan input di sebelah sini. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan saya Ahmad. Di sini sebagai asisten LSP23 akan menjelaskan mengenai software RoboPro. RoboPro adalah software yang digunakan untuk menjalankan Fisher Teknik dengan menggunakan berbagai macam flowchart yang ada di software ini. Nah, untuk flowchart yang ada di software ini itu fungsinya beda-beda ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu blok-blok flowchart yang ada di software ini. Pertama-tama kita klik New dulu untuk membuat sheet baru untuk menaruh si blok program flowchart-nya ini. Pertama mulai dari blok start dan blok end. Sesuai namanya, ini fungsinya untuk menjalankan program dan mengakhiri program. Jadi sebelum kalian membuat susunan flowchart-nya atau programnya, kalian wajib di awal harus pakai blok start ini untuk memulai programnya. Dan di akhir kalian pakai blok end untuk mengakhiri programnya. Selanjutnya di sini ada flowchart digital branch. Ini adalah flowchart decision yang akan menjalankan program dengan dua kondisi, yaitu kondisi 1 dan kondisi 0. Kondisi 1 adalah ketika inputannya itu ditekan. Itu artinya 1. Ketika inputannya nggak ditekan, itu artinya 0. Jadi program yang jalan ya yang 0 itu. Nah, untuk inputannya sendiri itu di sini ada 4. Kenapa ada 4? Karena di Fisher Teknik LSP itu kan motornya ada 4, M1 sampai M4. Sehingga di sini inputannya juga ada 4. Untuk inputan yang lain, ini kita nggak pakai ya, karena cuma ada 4 motor. Untuk sensor type-nya, di sini ada 4 macam sensor type, cuman yang kita pakai di sini adalah push button switch. Untuk ketiga ini kita nggak pakai ya. Ini fungsinya untuk nge-swap posisi dari 1 dan 0. Kita coba swap. Nah, itu doang. Lalu untuk cara kerjanya gimana? Untuk cara kerjanya sendiri, ini adalah flowchart decision ya. Jadi, misalkan kita atur inputannya I1, maka ketika inputan I1 ini kita tekan, maka program yang jalan adalah yang 1. Sedangkan kalau I1-nya nggak kita tekan atau sedang nggak ditekan, maka programnya yang jalan adalah yang 0. Gitu. Selanjutnya di sini ada flowchart analog branch. Ini konsepnya sama seperti flowchart digital branch tadi, cuman bedanya di sini orientasinya itu pakai sensor. Sedangkan kalau tadi kan pakai
motor input ya. Nah, di sini ada berbagai macam sensor, cuman sayangnya di Fisher Teknik LSP itu kita belum pakai sensor sehingga untuk flowchart ini itu belum bisa dipakai ya. Cuman di sini saya akan jelaskan cara kerjanya dulu. Nah, cara kerjanya di sini kita pertama-tama harus ngatur kondisinya. Analog value-nya kita bisa atur mau lebih dari sama dengan, atau yang lainnya. Misalkan kita atur lebih dari 10. Nah, di sini artinya ketika inputan I1 itu belum membaca atau sensornya itu belum membaca sebanyak di atas 10, maka program yang akan jalan itu adalah program yang N. Sedangkan kalau inputannya atau sensornya untuk membaca udah lebih dari 10 kali inputan, maka program yang akan jalan adalah yang Y gitu. Selanjutnya di sini ada flowchart time delay. Time delay ini di sini fungsinya untuk memberi delay atau jeda waktu antar program. Jadi dari satu program ke program yang lain itu dikasih delay. Dan untuk waktu delaynya itu satuan unitnya ada 3 macam. Kita bisa pakai detik, menit, atau jam. Dan yang kita pakai di sini detik aja ya. Soalnya kalau menit dan jam kan kelamaan gitu. Selanjutnya ada blok motor output. Nah, motor output di sini fungsinya adalah ketika kita mau menjalankan motornya, kita mau menjalankan M1, M2, M3, atau M4. Nah, gitu kita pakai flowchart ini. Dan untuk kecepatannya itu kita bisa atur dari 1 sampai 8 dan action ini maksudnya pergerakan dari motornya. Kita mau motornya itu gerak CW, CCW, atau stop. CW itu artinya clockwise atau motornya nanti akan geraknya searah jarum jam. Kalau CCW ya berarti counter clockwise. Sebaliknya, motornya akan bergerak berlawanan arah jarum jam. Stop berarti motornya kita kasih perintah untuk stop. Gitu. Untuk image-nya ini kita cuma pakai motor ya. Untuk yang lain ini kita belum pakai. Selanjutnya di sini ada flowchart encoder motor. Ini fungsinya atau konsepnya sama seperti motor output tadi. Cuman di sini bedanya ada 4 action yang berbeda dari motor output tadi. Pertama dari action distance. Distance ini artinya kita bisa mengatur motornya. Itu kita mau si motornya itu jalan seberapa jauh gitu dengan cara kita ketik di sini distance-nya. Misalkan jaraknya 500, artinya kita mengatur M1 itu nanti jalannya akan sejauh 500 gitu. Untuk kecepatannya juga kita bisa atur. Selanjutnya untuk action synchronous. Ini artinya kita bisa menjalankan 2 motor secara bersamaan. Nih, kita misalkan mau menjalankan M1 dan M2 secara bersamaan. Itu bisa. Dan untuk direksinya juga kita bisa atur, mau CW atau CCW. Direction 1 ini untuk gerakan dari motor output 1, direction 2 ya untuk motor 2. Gitu. Sedangkan kalau synchronous distance ini sama, cuman bedanya ada kata distance di sini. Artinya kita bisa menjalankan 2 motor secara bersamaan, sekaligus kita bisa ngatur 2 motor ini itu kita mau jalannya seberapa jauh 2 motor ini. Kita bisa atur juga. Sedangkan untuk stop, ya untuk memberhentikan si motornya. Kita bisa memberhentikan 2 motor secara bersamaan atau satu doang juga bisa. Gitu. Selanjutnya, flowchart wait for input. Ini fungsinya adalah untuk menjalankan program ketika menerima input. Dan untuk jenis penerimaan inputnya itu ada macam-macam. Ada 1, 0, 0 ke 1, 1 ke 0, atau malah keduanya. 1 itu artinya ketika inputannya itu posisinya ketekan gitu. Kalau yang 0 itu posisinya adalah ketika inputannya nggak ditekan. Sedangkan kalau 0 ke 1 atau disebut posisi rising itu adalah ketika dari posisi nggak ditekan itu ke posisi ditekan. Nah itulah yang disebut rising. Sedangkan kalau falling ya sebaliknya dari posisi nggak ditekan
dari posisi ditekan ke posisi gak ditekan, itu disebut falling. Dan ini untuk keduanya. Dan kita bisa atur ini inputannya mau yang mana, I1, I2, I3, atau I4. Untuk yang lain ini kita nggak pakai, sama seperti tadi. Sensor type-nya sama seperti yang digital branch tadi, gitu. Dan selanjutnya di sini ada pulse counter. Pulse counter ini fungsinya sama seperti wait for input tadi, cuman bedanya di sini kita bisa ngatur inputannya itu mau seberapa banyak. Maksudnya program itu akan dijalankan ketika inputannya itu udah ditekan sebanyak yang kita atur. Misalkan kita atur di sini number of pulse-nya itu 10. Artinya program itu akan jalan ketika inputannya itu udah ditekan sebanyak 10 kali gitu. Baru programnya akan jalan. Dan untuk pulse type-nya itu kita bisa atur kita mau posisi rising, falling, atau keduanya. Selanjutnya di sini ada flowchart counter loop. Ini adalah flowchart decision yang kita bisa apa istilahnya untuk melooping programnya. Kita bisa atur nih programnya mau looping sebanyak berapa kali. Di sini misalkan kita atur loop count-nya itu 10. Artinya itu programnya nanti akan berulang-ulang sebanyak 10 kali. Misalkan nih, gini cara kerjanya. Ketika blok ini tuh membaca programnya itu belum jalan lebih dari 10 kali, maka program yang jalan adalah program yang N ini. Sedangkan kalau udah ngelooping lebih dari 10 kali, maka programnya yang jalan adalah yang Y ini. Gitu. Nah, untuk cara pakainya sendiri, ini kan agak ribet ya, ada 4 jarum di sini. Untuk yang sama dengan satu, ini biasanya disambungin dengan program sebelumnya, atau kita bisa langsung pakai program start ini untuk memulai programnya. Lalu yang N ini nanti diisi disambungin dengan program yang mau kalian buat, bebas mau apa, misalkan kalian udah buat susunan flowchart-nya, terus di akhir dari susunan flowchart N ini, kalian sambungin ke plus 1 ini, agar si blok ini itu bisa membaca si program N ini udah looping sebanyak berapa kali. Misalkan udah looping lebih dari 10 kali, baru si program Y ini akan jalan. Tuh. Terakhir di sini ada flowchart sound. Ini fungsinya cuman buat muter lagu. Jadi si Fisher Teknik itu bisa ngeluarin suara atau lagu sesuai yang kita atur di sini. Nah, ini kan ada banyak nih. Cuman gak semuanya ini kita bisa pakai. Cuman beberapa bisa bunyi di Fisher Tekniknya. Lalu kita bisa atur juga ini si musiknya ini kita mau repeat sebanyak berapa kali. Misalkan 10 kali ya berarti musiknya akan diputar sebanyak 10 kali. Nah, untuk flowchart ini itu biasanya disambungin dengan flowchart time delay. Biar kita bisa tahu si musiknya ini kita mau atur seberapa lama gitu muternya. Misalkan kita atur 5, berarti si musiknya nanti akan muter sebanyak 5 detik. Gitu. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur tes. Fitur tes itu ada di toolbar yang ini, test interface. Nah, fitur tes ini dipakai buat melakukan pengecekan langsung terhadap komponen input dan output tanpa harus menjalankan program kita tuh secara keseluruhan. Jadi kita tuh bisa mastiin apakah sensor ataupun aktuatornya tuh bisa bekerja dengan baik sebelum sistem atau skenario yang kita buat tuh berjalan secara penuh. Misalnya di bagian input kita bisa mengecek apakah sensor di sini kan yang kita pakai tuh push button. Apakah push button itu sudah dapat bekerja atau belum? Caranya gimana? Nah, ini kan ada input, ada output. Input ini nilainya akan berubah jadi 1 kalau input tersebut tuh ditekan, atau kan ini namanya push button. Misalnya di input 1. Kalau input 1 ditekan, maka nilainya akan berubah menjadi 1. Begitu pula dengan input-input lainnya. Dan di sini kan kita cuma ada 4 output, makanya ini nanti inputnya cuma sampai I1, I2, I3, dan I4 kayak gitu.
Nah, selain buat pengecekan input dan output, fitur tes ini juga bisa digunain untuk mengetahui nilai counter atau jumlah pergerakan dari suatu aktuator. Misalnya motor M1, M2, M3, atau M4 pada visor teknik. Caranya gimana? Di sini ada namanya counter. Nah, ini tuh bakal menghitung pergerakan kita atau pergerakan visor tekniknya dari satu titik ke titik lain. Contohnya, ketika kita ingin memindahkan barang dari titik A ke titik B menggunakan konveyor atau lengan robot, kita bisa menjalankan motor itu melalui mode tes ini, kemudian mencatat nilai counter yang keluar dan dihasilkan selama pergerakan tersebut. Mungkin langsung aja kita contohin. Nah, di sini kan kita ada outputnya. Ini fitur utama untuk gerakin visor tekniknya tersebut. Misalnya kita cek di M3 clockwise, dia akan turun. Counterclockwise, dia akan naik. Nah, maka ini akan terhitung seberapa jauh atau seberapa besar pergerakan dari visor teknik atau motor tersebut. Kalau misalnya mau kita reset, tinggal klik yang ini. Oke, langsung kita coba aja. Misalnya saya akan puterin ke kiri. Nah, berarti dari posisi awal ke posisi akhir ini, dia memerlukan counter sebesar 961. Misalnya kita coba di motor yang lain. Nah, berarti dari bawah ke atas seperti ini, dia membutuhkan counter sebesar 948. Yang dimana fitur ini biasanya kita pakai untuk membuat skenario kita. Biasanya ingin membuat berputar seberapa jauh, ingin membuat tinggi seberapa tinggi, dan seterusnya. Kita bisa menggunakan counter di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke skenario pertama, di mana di skenario pertama ini motor satunya akan bergerak rotasi ke kiri sebesar 90 derajat, lalu motor tiganya akan naik, motor 2-nya akan maju, dan terakhir gripper di M4 akan menutup. Nah, di sini tersedia dua flowchart. Bedanya apa ya? Untuk yang pertama kita pakai encoder motor, dan yang kedua kita pakai motor output. Nah, seperti yang udah dijelasin sebelumnya, kalau encoder motor itu kita pakai jarak atau distance yang bisa kita hitung di fitur test. Sedangkan buat motor output, kita cuma pakai berdasarkan kecepatannya aja atau lama gerak dari motor tersebut. Nah, dari kami tuh menyarankan pakai yang encoder motor karena dia lebih simpel dan geraknya tuh lebih bisa terbaca. Bisa dilihat di sini kan, dia akan gerak cepatnya adalah 8 dan jarak bergeraknya itu 1000. Sedangkan ini cuma berdasarkan waktunya aja sebesar 8 detik kayak gitu. Oke, mungkin sekarang kita langsung lanjutin aja ke pergerakan dari visor tekniknya. Nah, sebelum lanjut, ini kan masih ada dua start sama end-nya. Ini nggak akan bisa jalan karena ada dua flowchart di sini. Makanya salah satunya harus dihapus dulu. Nah, tinggal kita start. Oke, jadi untuk skenario 1 kurang lebih seperti itu. Bisa dilihat dari pergerakan flowchartnya tadi, M1 seperti apa, M3 seperti apa, M2 seperti apa, dan M4 seperti apa. Patokannya seperti yang tadi udah dijelasin, bisa dilihat dari sini. Kecepatan 8, jarak 1000 dengan waktu 8 detik. Kecepatan 8, jarak 1200 dengan waktu 10 detik. Seperti yang udah dijelasin juga di sebelumnya, kalau pakai encoder pasti selalu pakai time delay. Jadi jangan lupa penggunaan tools time delay ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke skenario 2, di mana skenario 2 ini
Mirip dengan skenario pertama, bedanya di sini ada penambahan tools digital branch. Fungsinya buat apa? Seperti yang udah dijelasin sebelumnya, ini untuk menentukan eh, flowchart ini akan berlanjut ke cabang yang mana. Cara menentukannya gimana? Dapat dilihat dari sini. Apakah input satu tertekan atau tidak di push button switch pada visor teknik tersebut. Misalnya terpencet, maka dia akan mengarah ke satu dan pasti akan ke jalur ini. Sedangkan kalau tidak terpencet, dia akan melanjutkan ke cabang yang sebelah sini. Mungkin kita langsung coba aja di visor tekniknya. Untuk yang pertama kita coba kalau misalnya push button switch di input satu itu nggak terpencet atau nilai value-nya itu 0. Maka kita langsung start aja. Ya, karena tadi push button yang di bawah tidak dipencet, maka dia akan bergerak ke cabang yang kanan. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba skenario-nya jika push button switch di input satu itu ditekan. Maka dia kan otomatis akan bergerak di flowchart sebelah kiri. Kita coba aja langsung start. Kita coba tekan input satunya. Maka dia akan bergerak ke flowchart di cabang sebelah kiri. Next kita ke skenario selanjutnya. Di sini ada penambahan dua tools lagi yaitu counter loop dan wait for input. Nah, fungsinya apa? Seperti yang udah dijelasin sebelumnya, counter loop ini berfungsi untuk melakukan perulangan seberapa banyak skenario kita akan berjalan. Di sini disetting kalau loop count-nya itu 3. Berarti skenario-nya akan berjalan sebanyak 3 kali dan kalau udah lebih dari 3 maka dia akan stop ke bawah ke flowchart N. Kalau misalnya belum, dia akan berlanjut terus sampai skenario berjalan sebanyak 3 kali. Nah, untuk wait for input, fungsinya adalah untuk menunggu input satu ditekan atau enggak. Kalau misalnya input satu enggak ditekan, maka dia enggak akan berlanjut ke flowchart selanjutnya. Kalau misalnya input satu ditekan, baru dia akan berlanjut ke flowchart selanjutnya. Nah, biar gampang, mungkin kita langsung contohin aja gimana cara geraknya. Start. Nah, di sini flowchart akan berhenti di tools wait for input karena kita belum memencet dari input satunya itu sendiri. Kalau misalnya kita pencet, baru dia akan berjalan ke flowchart selanjutnya.
Nah, skenario berakhir, dia akan mengulang skenario tersebut ke proses selanjutnya. Lalu kita tekan lagi. Nah, program akan berakhir karena skenario ini udah bekerja selama 3 kali. Dan yang perlu diperhatikan juga di sini, dari flowchart dapat dilihat kalau start itu terhubung dengan sama dengan 1. Untuk yes terhubung dengan fitur N, dan no terhubung dengan flowchart kalian. Lalu di bagian terakhir dihubungkan dengan +1 karena ini akan melakukan perulangan. Sekian dari kami terkait video pembelajaran Visor Teknik kali ini. Semoga membantu dalam keberjalanan praktikum sisman kalian ke depannya. Ditunggu video kita selanjutnya.